Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi bagian dari umatnya yang sentiasa selalu mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, dan menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur Sivitas Akademika Umri yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah 7 menit ini kita manfaatkan waktu ini untuk membahas tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang beliau ini adalah termasuk sahabat junior, sahabat yang paling kecil, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau ini termasuk sahabat junior karena juga ada beberapa sahabat yang senior. Ibnu Abbas ini lahir di usia 3 tahun. Ia lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah SAW wafat, umurnya 13 tahun. Jadi beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menyediakan air untuk dipakai Nabi Muhammad SAW berwudu. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW melafazkan doa. Jadi ketika Ibnu Abbas menyediakan air untuk berwudu Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sepupu Nabi, saat itu Nabi Muhammad SAW berdoa, yang doa ini sangat populer, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas itu dalam persoalan-persoalan agama, dan ajarkanlah Ibnu Abbas itu takwil atau penafsiran Al-Quran. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah itu tidak ada yang tidak mustajab. Seluruh doa-doa Rasulullah itu mustajab. Tapi apakah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an hanya mengandalkan doa dari Nabi Muhammad SAW saja? Ternyata tidak. Ia berjuang keras untuk mencari ilmu. Ini penting bagi mahasiswa. Doa saja tidak cukup. Bahkan Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis sahih, dan beliau tidak hanya mengandalkan doa Rasulullah, tapi beliau berjuang keras untuk mencari ilmu kepada para sahabat-sahabat senior yang masih hidup. Suatu ketika ia mengajak temannya, orang Ansor, untuk pergi mencari ilmu. Ia berkata, mari kita temui sahabat-sahabat senior, ya, mumpung mereka masih hidup. Temannya menjawab, engkau wahai Ibnu Abbas jangan terlalu percaya diri.
Karena orang-orang tidak akan membutuhkan dirimu karena para sahabat-sahabat senior itu masih hidup. Ternyata Ibnu Abbas tidak menghiraukan kritik itu. Beliau tidak menghiraukan komentar dari sahabatnya Ansor tadi, dan beliau pergi sendiri menemui sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Setiap beliau mendengar satu hadis, beliau akan mendatangi orang itu. Kalau ternyata orang itu sedang tidur, Ibnu Abbas akan menunggu sampai bangun. Makanya tak jarang dalam sejarah itu diceritakan, tak jarang muka Ibnu Abbas itu dipenuhi dengan debu karena cukup lama menunggu. Ketika sahabat itu bangun dan melihat Ibnu Abbas berada di depan pintu rumahnya, beliau kaget dan berkata, "Wahai sepupu Rasulullah, kenapa tidak engkau suruh saja aku yang menemuimu? Kenapa engkau tidak suruh aku yang mendatangimu?" Ibnu Abbas berkata bahwa akulah yang seharusnya mendatangimu. Ini tawaduknya Ibnu Abbas. Beliau tidak bangga, tidak merasa sombong, tidak merasa arogan, tidak merasa angkuh, karena beliau sepupu Nabi. Nah, pelajaran bagi kita para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, apa modal Ibnu Abbas dalam mencari ilmu? Setidaknya ada 5 modal Ibnu Abbas dalam mencari ilmu. Pertama, Ibnu Abbas itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun uqulun, yaitu hati yang mudah memahami. Ini mustajabnya doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi Ibnu Abbas diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk mudah memahami, qalbun uqulun. Yang kedua, Ibnu Abbas dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisanun su'ulun, yaitu lidah yang suka bertanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Abbas itu tidak cukup puas dengan hanya satu sumber saja. Maka dalam satu riwayat An-Tawus Ani bin Abbas radhiyallahu an qala, inni kuntul as'al anil amril wahid salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Tawus Ibnu Abbas berkata, aku sering bertanya tentang satu hal pada 30 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ibnu Abbas itu memiliki sifat yang tawadu, rendah hati, untuk mengakui ada hal-hal yang belum diketahuinya. An Ikrimah Ani bin Abbas radhiyallahu an qala kullul Qur'an a'lamuhu illa salasan. Ini kata Ibnu Abbas, kullul Qur'an a'lamuhu illa salasan, ar-rakim, ghislin, wa hanan. Jadi Ibnu Abbas itu mengetahui seluruh tafsir Al-Quran kecuali 3. Yang pertama ar-rakim, yang kedua ghislin, yang ketiga hanan. Yang terakhir, Ibnu Abbas itu menjaga wibawa dan kepercayaan orang lain. Menjaga wibawa dan kepercayaan orang lain. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab tak bisa menutupi kekagumannya dan kecintaannya
pada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hal ini membuat banyak sahabat-sahabat iri. Kenapa Umar selalu mengajak Ibnu Abbas ke majelis-majelis penting pertemuan para pembesar-pembesar perang Badar, sementara Umar bin Khattab tidak mengajak anak-anak mereka yang seusia atau bahkan lebih senior dari Ibnu Abbas. Maka melihat hal tersebut, melihat Umar selalu membawa Ibnu Abbas itu dalam pertemuan-pertemuan penting pembesar-pembesar perang Badar, ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib berpesan kepada Ibnu Abbas. Ada 3 pesan kepada Ibnu Abbas. Pertama, wahai anakku, sesungguhnya Umar sangat mencintaimu, maka jaga pesanku 3 hal kepadamu. Pertama, jangan pernah sebarkan rahasianya pada siapapun. Jangan pernah sebarkan rahasia Umar bin Khattab kepada siapapun. Ini pesan daripada Abbas bin Abdul Muthalib, ayah dari Ibnu Abbas. Yang kedua, jangan pernah gunjingkan siapapun di depannya. Jangan pernah gunjingkan siapapun di depan Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, jangan pernah ia tahu bahwa engkau berbohong. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Umar bin Khattab menjuluki Ibnu Abbas dengan fatal kuhul. Artinya adalah anak muda yang dewasa. Mudah-mudahan kita, adik-adik mahasiswa, mari kita sama-sama optimalisasikan bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita di kampus kita ini. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah